Assalamualaikum sahabat, balik lagi ke channel gua sekarang nih udah berada di samping seorang tokoh karakter di Kembalinya Raden Kian Santang. Orang itu nyebelin tapi yang nonton pasti pada kangen kan. Lagi persiapan dulu, seorang pendekar tuh harus persiapan juga. Kita memberikan yang terbaik buat yang lihat kita. Itulah kita tuh pekerja seni. Dan kita harus bisa make up sendiri karena kan yang tahu kekurangan muka kita teman kita. Kelihatan apa tangan orang kan belum itu bersih. Benar. Apalagi lo pagi-pagi berangkat syuting udah bersih mandi seger, ketemu orang yang nggak jelas nggak tahu tuh tangan kotor. Kemana bisa Apa? Kemana iya lo negatif ya? Negatif dong. Negatif. Negatif semua kita. Enak banget di sini. Kita protokol kesehatannya keren di MNC ini. Kemarin udah disunat semua negatif. Ini kemarin kita puasa. Jadi gue masih bingung puasa itu membatalkan atau enggak. Tapi ternyata setelah ya gue bertanya, akhirnya gue lihat dalilnya enggak membatalkan. Karena demi kemaslahatan orang banyak kan. Iya. Kalau seandainya kita egois, gue enggak, katanya kitanya ada apa nih? Ada virusnya nularin orang banyak, kita dosa. Ambil titik ringannya lah. Gitu bro. Akhirnya aku di YouTube-nya Om Ferry Excel. Ini padahal sebenarnya tuh senioran YouTube lo deh. Gue gini cara. Afdal tuh, Duan Afdal tuh. Gue ngeliat, gue mantau sebenarnya. Terus? Sebenarnya mantau para teman-teman generasi muda lah. Kalau generasi tua ini ngikut aja, ternyata teman-teman pada aktif nih. Kalau gue nggak ikut meramaikan kan bingung juga. Maksudnya ada yang kurang, apalagi zaman digital ini kan. Era digital. Gue lihat Afdal jalan. Kedua tuh grup lo deh, lo, Afandi segala macem, ya kan, jalan itu YouTube keren kontennya, ya kan. Naik turun lah. Gue mau ini berbagi pengalaman di YouTube dulu deh, panjang ntar cerita ini. Lo tiba-tiba berinisiatif akhirnya bikin YouTube gimana sih? Tapi sebelumnya kayaknya udah bikin lama ya? Udah bikin lama tuh. Terus? Udah bikin lama. Ceritain coba. Jadi udah bikin lama iseng, kita bikin iseng kan. Bikin iseng sama si ada teman Lucinta Luna. Oh iya, awal-awal tuh. Itu pertama bikin di apartemen ya? Apartemennya. Gue nonton kan? Iya, itu pertama bikin viewersnya langsung 2 juta tuh. Nah cuman waktu itu kan kita nggak tahu cara daftarin AdSense. Oh, termonetisasinya itu. Kita nggak tahu cara termonetisasinya itu. Akhirnya YouTube-nya itu dibajak sama orang. Justru di penonton gua waktu itu cuma 2 juta. Orang yang ngebajak itu sampai 8 juta penonton. Terus durasinya berapa menit? Itu kan durasinya 24 menit. Itu berarti termonetisasi dong. Termonetis. Nah kita nggak bisa cara monetis, kita cuma bisa bikin edit posting. Nah waktu itu kita mau ngeklaim nggak bisa, malah kita yang diklaim. Jadi di AdSense-nya kita itu malah dolar kuning dicoret. Karena sananya malah dolar dia. Karena udah karena termonetisnya udah duluan dia. Kita nggak termonetis. Tapi lu nya kan berdua sama berarti pihak sana dong, atau siapa yang ini? Bukan pihak orang lain, kita nggak kenal. Bukan Lucinta Luna, bukan gua, tapi yang nggak jelas lain bisa ngupload duluan. Nah itu kan 2 durasi ya. Yang satu 24 menit, yang satu tuh 16 menit gitu. Yang 16 menit itu yang nonton ada, kalau di gua tuh yang nonton nggak jauh 1,8, di dia 6 juta. 6 juta viewers. Itu termasuk sudah rame YouTube belum sih? Artis-artis. Itu udah nggak serame itu ya, belum serame itu. Kayaknya enggak, gue udah lihat lu tuh belum serame itu. Jadi kalau yang Om Ferry nonton, yang viewersnya sekarang 2, berapa itu percuma Om, nggak dibayar, nggak termonetis. Padahal lumayan tuh. Lumayan banget. Habis itu udah berhenti kita, maksudnya dalam arti berhenti capek ya, maksudnya ya bukan capek sih, maksudnya kayak kita kurang fokus gitu kan, kurang fokus, dan waktu itu kan masih ngedit sendiri, masih ini sendiri, itu sendiri gitu, masih belum pakai tim. Nah akhirnya waktu itu si Atta Halilintar, nah dia kan beli kura-kura sama gua. Oh iya, gua nonton juga, lu datang ke rumahnya itu ya? Iya bener, dia kan beli kura-kura sama gua. Terus dia bilang, alhamdulillah sih dikelilingin sama teman-teman yang baik ya. Kalau di YouTube lu termasuk senior ya? Senior enggak gua. Lah. Gini, banyak anggapan apa konten-konten artis tuh apa? Alay receh. Lu gimana sebagai, lu kan artis masuk jadi YouTuber, gimana tanggapan lu? Kalau tanggapan gua tuh ya memang
Itu sebenarnya kata-kata itu muncul ketika pertama kali dari artis YouTube ya, yang bilang kalau artis TV masuk ke YouTube. Jadi YouTube di konten YouTube itu jadi kayak bener-bener bukan sebuah creator gitu loh. Jadi kayak orang jadi gembel ngasih duit sebanyak. Orang jual belas kasih ngasih duit, viewersnya banyak. Orang pamer kekayaan, viewersnya banyak. Itu memang algoritma YouTube itu memang sekarang udah kayak gitu ya. Beda sama kayak YouTube 4-5 tahun yang lalu yang emang bener-bener creator bener-bener sebuah seni gitu. Jadi kalau ada muncul kata-kata artis TV masuk ke YouTube jadi alay, jadi ini ya, sebenarnya menurut gue ya agak sensitif ya ini ya. Iya nggak apa-apa, ini kita ini ngajarin gue, yang gue tuh orang awam, gue nggak tahu juga kreator tuh maksudnya gimana, terus yang receh itu seperti apa. Yang gue taunya itu kan hiburan, ya, bisa ditonton. Nah itu dia, jadi pada akhirnya kembali lagi ke hiburan. Maksudnya gini, kita mau bikin apa aja asalkan memang konsepnya itu menghibur, mengedukasi, menginspirasi. Menurut gua mau konten lu sejelek apa itu sah menurut gua, asalkan tidak berkepihakan, mengintimidasi orang, terus tidak merugikan orang, tidak mengcompare atau membandingkan orang secara negatifnya. Menurut gua sih sah-sah aja sih gitu. Jadi ya itu tadi kalau tadi Bang Ferry bilang kenapa sih konten artis yang masuk ke YouTube itu dijuluki terkadang konten alay, konten seadanya gitu. Yaitu kata-kata itu pernah tercetus dari artis YouTube sendiri. Dan padahal artis YouTube itu pun juga sebelumnya pasti bikin yang receh dong, nggak mungkin langsung jadi keren. Bener, kembali ke itu. Lo keren setelah ngomong udah jadi, lo berani ngomong keren. Kita juga baru masuk pelan-pelan tuh jadi keren. Bener. Ya itu tadi sebenarnya semua kembali ke konsumtif sih. konsumennya penontonnya. Terkadang gini, kita mau nih pakai kamera mahal, editannya bagus, readingannya oke, narasumbernya oke. Terkadang view-nya nggak sesuai dengan apa expert kita, harapan kita lah. Terkadang nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi beda halnya kayak ya udah pakai kamera handphone, yang penting sampai informasinya. Itu menurut gua sah-sah aja, sah-sah aja. Gitu. Kebebasan berkarya sih. Kebebasan berkarya. Ada media, kalau kita nggak memanfaatkan itu dengan baik ya rugi. Benar. Malah akhirnya sekarang kalau gue akhirnya dibilang ikutan nggak apa-apa. Karena kalau nggak ikutan kita kayak nggak makan kue, ada di depan kita ada kue nih. Kita nggak makan, gigit jari dong. Iya. Iya kan? Sekarang gantian gue mau nanya. sebagai YouTube baru, mengalami kesulitan nggak? Mungkin bisa berinformasi yang lain. Kalau gue gini, kalau buat pribadi gue ya, gue pengen bikin sesuatu, gue kadang melihat orang lain dulu. Silahkan orang lain berjalan, observasi dulu. Nah setelah itu gue mencoba misalnya nih, kalau gue bikin konsep terlalu gini gimana, kalau gue coba yang terlalu gini, misalkan yang modal gede seperti apa, gue udah pikirin dulu, nggak usah gue buru-buru. Makanya gue memang butuh tahap dan observasi, sebenarnya nggak lama. Gue lihat perkembangan orang itu buat gue belajar. Mau bikin cepet bisa cepet. Gue termasuk monetisasi cepet, dan akhirnya gue menentukan tuh gini, gue pengen bikin apa dan segala macam, gue bikin cepet lah. Bener. Kalau ternyata memang akhirnya kayak kesulitan, gue aja juga teman-teman yang sudah bikin akhirnya dia tidak aktif, turun kan? Iya, ya kayak gue, kayak gue. Gue ngeliat tuh cepet banget sampai ratusan, sekarang 300.000. Karena dulu waktu pertama kali gue main YouTube, itu memang orang yang main YouTube memang udah kita observasinya tuh udah yang mendekati perfect lah. Dulu ya harus pakai Rode lah yang harga 3,7, sekarang udah pakai Saramonic. Terus sekarang kamera juga harus kamera yang begitu, lensa yang begini, harus pakai tripod, harus pakai lighting, harus pakai ini. Dulu kan expertnya kita tuh harus begini gitu kan.
ya sini kesini udah mulai yang kayak konten family yang cuman renang aja, viewersnya 170 juta ada, yang cuman gitu-gitu aja. Oh pada akhirnya ya pada akhirnya kita nggak bisa terlalu ego sama diri kita ya. Pengen yang perfect tuh malah nggak kemakan. Malah yang terpenting yang dari pikiran kita adalah ya bukan bikin receh, tapi ya sesuai dengan penonton yang mau. Kita tahu market kita apa. Gitu. Kita bikin sesuatu, surveinya, gue punya market A, yaudah gue sesuai permintaan mereka. Ya, bener. Nah, itu juga observasi gue gitu. Akhirnya gue kondisikan dengan kondisi gue. Misalkan konten gue sekarang ini, gue pengen bikin konten yang gimana, tapi lokasi gue kan lagi syuting. Ya sudah, gue hajar konten di lokasi. Yang penting konten jalan, syuting jalan. Bener. Karena gue dibilang teman gue gini, lo ngapain syuting kagak bikin, daripada kita yang kagak syuting malah bikin YouTube. Bener. Iya ya. Jadi sekali menyelam minum air. Itu cuman kan terkadang tuh sungkan ya nggak sih, ada rasa sungkan kayak collab yuk, itu terkadang ada sedikit sungkan ya. Itu sebenarnya apa ya? Kalau gue makanya gue bikin ini bukan terlalu terkaku konsep, gue ngobrol aja, berbagi ilmu. Kayak kita ngobrol tapi tidak ada kamera misalkan. Nah ini kita ngobrol, gue taruh aja. Nah setuju nggak jargonnya YouTube lebih dari TV? Iya, akan. Oh iya. Kenapa? Karena memang sekarang itu orang kan milih simpelnya. Handphone ya, semua handphone. Dan YouTube itu ntar orang suka A, tinggal klik A terus. Kalau TV kan kadang memaksakan, tayangan itu harus ditonton. Kalau YouTube-nya Om Ferry potensi nih, Om milih YouTube atau TV?